Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasruddin SPDI. Saya berasal dari Bali. Saya berasal dari kelas 09. Saya termasuk peserta PPG tahun 2023. Sengaja saya membuat video ini adalah sebagai bukti bahwa saya ikut ujian PPG tahun 2023. Ini bukti kartu ujian PPG saya. Dan saya mengajar di SMK 1 Kuta Selatan dari tahun 2014 sampai sekarang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah sekalian, setelah berdoa saya akan absen dulu ya. Sudah masuk semua? Semua. Alhamdulillah. Nanti sekalian, kita akan mulai untuk materi pelajaran, yaitu masalah menghindari sifat temperamental. Materi untuk hari ini, anak-anak sekalian, menghindari sifat temperamental. Materi kita hari ini, anak sekalian, adalah menghindari sifat temperamental. Tujuan pembelajaran adalah melalui metode pembelajaran komparatif. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAR. Peserta didik mampu menganalisis pengertian, dalil, penyebab, tingkatan, cara menghindari, dan manfaat menghindari akhlak mazmumah sifat temperamental atau tidak. Indikator pembelajaran atau ATP. 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian temperamental. 2. Peserta didik dapat menyebutkan dalil terkait perintah menghindari sifat temperamental. 3. Peserta didik dapat mengidentifikasi penyebab sifat temperamental. 4. Peserta didik dapat mengidentifikasi tingkatan sifat temperamental. 5. Peserta didik dapat mengidentifikasi cara menghindari sifat temperamental. 6. Peserta didik dapat mengidentifikasi manfaat menghindari sifat temperamental atau tidak. Anak sekalian, apa itu sifat temperamental? Mungkin di antara anak-anak ada yang mau jawab, silakan. Anak-anak sekalian, apa itu sifat temperamental? Mungkin ada yang bisa menjawab. Silakan. Ya. Orang yang suka marah-marah. Ya, bagus. Itu jawaban yang paling tepat. Dan saya senang mendengar jawaban anak-anak sekalian. Selanjutnya mungkin ada yang lain? Dikit-dikit gampang marah. Yang keras coba diulang. Dikit-dikit gampang marah. Ya, sedikit-dikit cepat marah. Ya. Jadi artinya kita sebagai anak-anak sekalian, untuk lebih jelasnya Pak Guru akan memberikan pelajaran
melalui video ini. Anak-anak, mari kita sama-sama menyaksikan video ini. Kita melanjutkan pelajaran kita tadi yang ketiga, yaitu menghindari akhlak muslimah dan membiasakan akhlak muda agar hidup lebih nyaman dan lega. Seperti yang kita tahu bahwa akhlak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah akhlak muslimah dan yang kedua adalah akhlak mahmudah. Apa itu akhlak mahmudah? Akhlak mahmudah itu adalah akhlak yang terpuji. Kemudian kebalikannya yaitu akhlak muslimah. Akhlak muslimah adalah akhlak yang harus kita hindari, akhlak yang tercela. Yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah bagaimana cara kita menghindari akhlak muslimah, yaitu temperamental atau suka marah-marah. Oke, sebelumnya mari kita lihat slide yang Ibu bagi kepada kalian. Nah, di sini ada gambar, ada dua gambar. Yang pertama adalah gambar seorang bapak-bapak marah ketika pulang kerja, kemudian tiba-tiba istrinya tidak masak. Kita sama mengalami hal seperti ini juga ya, misalkan kalian buat sekolah, kepanasan, kemudian tiba-tiba di rumah kamu tidak punya makanan, kamu belum masak. Apa yang akan kamu lakukan? Akan marah, biasa saja. Nah, terus kemudian, kemudian Kita cek video tadi. Iya, ayo hidupin videonya. mental tersebut, sifat temperamental atau dalam Islam, dalam bahasa Arab itu disebut dengan ghadab. Itu artinya apa? Ghadab berarti sifat seseorang yang mudah marah, karena merasa tidak senang dengan perlakuan orang lain atau merasa perbuatan orang lain itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu yang membuat kita marah. Nah, kemudian kita lanjutkan di slide berikutnya. Mengenai sifat temperamental atau ghadab ini apa sih? Ada dua penyebab sifat temperamental di sini. Yang pertama adalah karena faktor fisik atau jasmania. Nah, faktor fisik yang menyebabkan kita marah itu apa saja sih? Yang pertama kelelahan. Nah, kita kembali lagi ke gambar di slide awal tadi ya. Ada seorang bapak-bapak pulang kerja, kemudian di rumah istrinya belum masak, nggak punya makanan. Bapak itu kan dalam keadaan lelah, sudah seharian bekerja, kemudian tidak ada makanan. Mana dong dia? Itulah yang dimaksud atau sifat temperamental atau emosi itu secara fisik, yaitu kelelahan. Kemudian yang kedua adalah kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh. Maksudnya bagaimana? Ini dialami oleh orang-orang tertentu yang memiliki riwayat penyakit. Misalkan memiliki riwayat penyakit darah tinggi ya. Orang yang darah tinggi itu terus saja dia tidak terus marah. Dan orang lain, misalkan ada orang lain yang melebihi kita tidak mau. Kita marah. Nah, itu yang dinamakan dengan wujud. Yang kedua adalah adanya perdebatan atau musyawarah atau berbagai macam perbedaan pendapat. Sehingga kita tidak terima dengan pendapat teman kita, kemudian kita muncul marah dengan kita. Nah, itu masuk ke dalam faktor rohani. Kemudian yang ketiga ungkapan dari marah. Yang pertama adalah umumnya orang yang ketika marah itu berlebih. Yang penting baru posisi. Kita sudah berubah posisi, maka tetap marah, maka yang kita lakukan adalah yang ketiga, diam, tidak berbicara. Tapi dengan menghindari orang yang menyebabkan kita marah, kemudian kita juga ajar emosi kita kepada orang lain. Yang pertama adalah bisa menghindari kebencian dan permusuhan. Ketika kita bisa menghindari emosi kita, kita hidup dengan orang lain itu nyaman.
tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, kemudian itu saja kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Karena janji Allah itu pasti, janji Allah ketika kita mendapatkan pahala surga, surga balasannya ya. Kemudian anak sekalian, telah kita saksikan tadi video dan sudah kita dengarkan. Dan sekarang anak-anak akan berdiskusi masalah pelajaran temperamental atau bedak. Sekarang kami persilakan untuk mengatur atau saya persilakan untuk mengatur tempat masing-masing di tempat kelompok. Silakan. Satu, dua, tiga, empat. Nah, nanti hari itu kan sudah ada jawabannya. Mungkin ada yang bertanya kepada temannya, ada yang punya orang di sini. Anak-anak, hari ini tugasnya adalah mendiskusikan pesan moral dari materi tadi. Sekali lagi, pesan moral dari materi tadi. Dipersilakan. Pesan moral dari materi tadi, kita harus menghindari sifat temperamental dengan cara 1. Merubah posisi. 2. Berwudu. 3. Membaca tawud. 4. Diam atau tidak berbicara. 5. Mengingat wasiat Rasulullah dan janji Allah Subhanahu wa taala. 'Di mana anak-anak sudah selesai diskusinya? Sudah. Sama dulu senang-senang berbahagia. Di antara 3 kelompok ini ada 1 orang yang memperhatikan ke depan. Silakan siapa yang mau maju. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang diskusi saya dengan kelompok saya tentang pesan moral menghindari sifat temperamental. Pesan moral dari materi tersebut, kita harus menghindari sifat temperamental dengan cara 1. Mengingat wasiat Rasul dan janji Allah, membaca tawud, merubah posisi, diam dan tidak berbicara, dan berwudu. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, kita berikan aplaus untuk teman kalian yang sudah mempresentasikan menghindari sifat temperamental. Berikan sama-sama. Anak sekalian, di antara kalian ada yang memberikan kesimpulan dalam pembelajaran tadi. Silakan, Tuan. Ada yang perempuan. Pesannya adalah kita harus dapat menghindari sifat temperamental agar selamat dunia dan akhirat. Oke, tepuk tangan. Oke. Ya. Anak-anak sekalian, tadi kita sudah belajar masalah temperamental. Ada yang menjawab dan ada juga yang maju ke depan. Yang maju ke depan tadi pokoknya menyimpulkan nanti Pak Guru kasih hadiah. Hadiah berupa buku, mungkin pulpen, atau minuman. Kami ucapkan terima kasih kepada anda sekalian. Mari sama-sama tutup dengan doa. Sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya lebih kurangnya dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak
Bagaimana kabarnya sehat semua? Sehat. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Nah sekalian, sebelum kita mulai belajar, kita membaca doa belajar dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah sekalian, setelah kita membaca doa, kita akan absen dulu ya. Ya sudah semuanya maksud? Ya. Tidak ada yang sakit. Semoga dalam menghadapi tetap tenang dan senang. Nah sekalian yang saya hormati, Pak Guru akan membahas masalah kebiasaan akhlak mahmudah agar lebih hidup lebih nyaman dan berkah. Saya ulangi, membiasakan akhlak mahmudah agar hidup lebih nyaman dan berkah. Nah sekalian, akhlak mahmudah adalah akhlak yang terpuji. Yang namanya akhlak yang terpuji itu adalah perilaku yang sifatnya disenangi oleh Allah dan disenangi oleh manusia. Itulah namanya akhlak yang terpuji. Bagaimana kita di sekolah itu bersifat akhlak terpuji itu dengan menjaga diri di lingkungan sekolah. Oke, saya lanjutkan. Sekalian, sikap kalian, anak sekalian di sekolah adalah membiasakan perilaku kontrol diri, ya, artinya menjaga diri kita dari sifatnya tidak cepat-cepat untuk marah, tidak cepat-cepat untuk memukul orang, tidak cepat-cepat untuk berkata kasar kepada orang lain. Ini kita jaga diri kita. Kemudian yang kedua, membiasakan perilaku membela kebenaran saja. Jadi saya ulangi. Anak-anak bisa membiasakan diri berperilaku kontrol diri. Artinya di sekolah itu kamu harus menjaga diri, jangan cepat-cepat mengganggu temannya, jangan cepat-cepat berkata kotor, ya. Kemudian jangan istilahnya kebiasaan membuang sampah di jalan atau di sekolah atau di lingkungan. Jangan sekali-kali membiasakan diri kita untuk tidak berlaku baik di sekolah. Lanjut, ya. Membiasakan berlaku bela kebenaran saja. Jadi artinya kalau ada orang yang menghina kita, ada yang mengolok kita, ya, kemudian ada orang yang usir sama kita, artinya kita jangan diam. Kamu harus ngomong, ya. Misalnya si Adi lagi hina temannya, ya. Ketika menghina temannya kamu ngomong, ya kamu dihina. Adi, kamu tuh matanya kayak kucing umpama. Ya. Jadi bisa saya sebutkan dilakukan oleh orang yang tidak kontrol diri ataupun orang yang suka usir sama kita, ya. Kamu bela kebenaran, kamu dihina, tidak boleh gitu. Apalagi kamu hina orang tua saya. Apalagi kamu ngomong kotor, misalnya ngomong setan, ngomong anjing, ngomong bangsat, itu tidak boleh sama saya. Kita ini pelajar, kita ini orang penuntut ilmu, tidak boleh bertingkah kotor ketika kita belajar. Karena Pak, ilmu itu kalau kita belajar dengan bagus, perkataannya juga bagus, makanan juga yang bagus, tingkah juga yang bagus. Jaga emosi, Pak. Jaga emosi, kemudian jangan suka marah, bagus. Apa? Tidak mau berkata kotor, ya bagus. Ya, bagus. Nah, apa itu perilaku berani? Yang kata itu berani apa? Berkata
berkata membela teman kita yang di Allah. Di mana perilakunya? Itu jangan kamu membiasakan berkata kotor kepada orang lain. Itu berani namanya. Jangan kamu dihina, kemudian kamu dicaci maki, kamu diam, dikeplau namanya, dia nggak boleh. Itu namanya kita tidak ada keberanian. Dalam Islam kita harus berani berbicara, kita harus berani menegur, dan kita harus berani tidak memegang teman kita ketika dia ada permasalahan. Oke? Ya, jangan sampai kamu tidak sholat, ngajak sholat, ya itu juga termasuk perbuatan mahmudah. Bukan kita ikut-ikutan untuk ikut-ikutan tidak mau berbuat. Kalau kita diam juga salah. Walaupun kita berat menyampaikan ajak teman-teman kita sholat, itu termasuk akhlak mahmudah. Oke. Dengan hati saja. Jadi ada juga ada yang subhanallah, alhamdulillah, itu namanya mujahadah. Mujahadah itulah yang bisa membuat orang itu bisa berubah jadi orang menjadi apa? Menjadi perbuatan mahmudah. Yang biasanya ngomong kotor, mungkin minum bir, mungkin dia pernah berantem, kemudian dia sholatnya jarang, ya. Sekarang dengan adanya mujahadah itu dia akan berubah menjadi apa? Sifat mahmudah. Jadi sholat tidak berkata kotor, kemudian tidak memakan makanan yang haram ataupun minumannya yang haram. Paham? Nah, itu namanya ingat tuh. Nanti kamu bisa jawab, ya. Setiap pertanyaan bagaimana? Nah, apa itu mujahadah? Yaitu apa? Berzikir dengan kalimat-kalimat thayyibah. Apa tadi? Subhanallah. Apa lagi? Alhamdulillah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Astagfirullah. Ya, itu namanya mujahadah. Kemudian kalau kita mau cara untuk menerapkan dan mengimplementasikan sikap tadi dalam kehidupan sehari-hari, memikirkan risiko dan akibat dari setiap perbuatan. Jadi anak-anak, kalau kita mau berbuat, pikirkan dulu apa yang akan terjadi. Satu contoh, misalnya kita mau pukul orang kepalanya. Padahal kalau pukul kepalanya kan benjol, kemudian cara menerapkan dan mengimplementasikan sikap kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari, memikirkan risiko dan akibat dari setiap perbuatan. Jadi kalian tuh pikirkan dulu. Seandainya kamu ambil batu, kamu lempar kepalanya orang, itu pasti benjol atau dia berdarah. Tuh. Kemudian kalau dia kena matanya akan rusak. Nah, jadi pikirkan dulu risiko yang akan kita lakukan ketika kita ingin berbuat. Jadi bersabar saja atau mau buat tugas, ya, atau mau berangkat sekolah, itu jangan tergesa-gesa, tidak boleh. Yang tergesa-gesa itu adalah perbuatan setan. Jadi kamu lakukan yang tenang. Kemudian kedua, doanya naik motor, ya, doa motor itu bismillahirrahmanirrahim. Sakhranada wa ma kunna mu'minin wa innahu lakum kadibun. Itu doanya naik motor. Kemudian kamu doa bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billah. Itu doa ketika kita mau berangkat sekolah, ya. Nah, kemudian memperbanyak zikir kepada Allah. Kemudian berdoa memohon perlindungan kepada Allah. Nah, jadi memperbanyak zikir itu artinya kamu di jalan itu melihat sesuatu itu yang bisa dengan subhanallah, ya, astagfirullah. Kalau umpamanya mau jatuh di motor, mau jatuh atau orang nyari di belakang kita bisa istighfar, ya. Nah, jadi kita keindahan itu menjalankan ketika kita berjalan itu yang kita zikirnya dengan subhanallah, jangan indah, ya. Kemudian berdoa. Nah, ketika kamu habis sholat, usahakan suka berdoa. Jangan habis sholat assalamualaikum seperti itu. Ada zikirnya. Zikir itulah yang bisa memperbaiki diri kita, jasad kita, pikiran kita, itu menjadi sehat. Ya. Tadi apa tadi kalimat zikirnya? Subhanallah, Allahu Akbar. Ya. Nah,
jadi kalau kita berdoa gampang, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirobbilalamin, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cukup doa dengan bahasa Indonesia. Allah ngerti kok, nggak ngerti pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia berdoa. Yang penting ada alhamdulillah, baca selawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan ditutup dengan salam juga. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirobbilalamin. Nah, itu. Banyak orang tidak mau berdoa di sholat. Padahal kalau kita minta kepada Allah itu Allah itu ada. Bukan kalau itu tidur, kalau itu ngantuk. Ya, sebagaimana tertentu dalam surat Al-Baqarah, itu dia kursinya ya, itu dia kursinya tuh mana naum. Ya, jadi Allah itu tidak tidur dan tidak ngantuk. Tetap berdoa. Kalau mau tidur kamu niat saja, bisa doa. Niat saja mau bangun jam 4 dan 5 itu bangun. Itu sifat terpuji itu, mandi sebelum subuh. Itu yang paling bagus. Ya, apalagi mandi waktu subuh. Mandi sebelum subuh itu juga paling bagus. Itu juga untuk menyehatkan badan, juga kita membuatkan kita awet muda. Itu termasuk bagian daripada amal kamu. Nah, sekarang saya lanjutkan. Pentingnya sifat kontrol diri di dalam kehidupan. Itu ya, kan, menghina orang, membunuh orang, menipu orang, ya, apalagi merampok orang, ya, mencaci maki orang tidak boleh, itu dalam agama, ya. Jadi seluruh agama itu mengatakan jangan sekali-kali kita mencaci maki orang, walaupun dia miskin, walaupun dia bodoh, tidak boleh, karena itu semuanya ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Kemudian menyelesaikan segala persoalan dengan pikiran yang jernih. Nah, ya. Jadi astagfirullahaladzim. Nah, kemudian alhamdulillah ya. Jadi kita selalu berpikiran tenang. Ya. Kita dihina orang tenang dulu. Apa tujuannya menghina? Siapa tujuan kita? Ada yang seperti itu. Oh ya. Kemudian siapa teman bermain-main? Lama-lama kita saling tolong menolong. Kita bantu mereka, mungkin keluarganya sakit kita bisa jenguk. Itu cara orang hidup. Itu namanya perilaku muda. Ya, menahan diri ketika ada yang tidak sengaja teman kita, atau kita sempat meminjamkan uang dia telah membalikkan, tahan diri. Sabar itu yang pahalanya besar, yang sifatnya tidak bisa tidak bisa dihitung pahalanya saking besarnya. Ya, oke. Kemudian jangan jadi pemarah, ya, akan jadi membuat semua guru itu marah, itu tidak boleh. Buat guru itu senang, sama guru semua kita itu ilmu itu nanti dengan sendiri, rezeki pun juga dengan sendiri kalau dia jadi orang baik, ya, gitu. Kamu cari orang itu gawe di mana-mana, dia tunjukkan akhlaknya, ya, karena kamu tunjukkan anak di sekolah, di rumah, ya, di tetangganya. Kemudian sama pamannya, bibinya, tunjukkan bahwa kamu itu adalah orang yang jadi contoh di keluarga kalian atau di sekolah. Ya, kita membunuh tidak selesai dengan kita hukum pun sudah selesai. Ujung-ujungnya ke polisi, sepenjara. Gara-gara kau status di ibu. Sabar. Makanya ini fungsinya orang sabar. Paham? Oke. Terus kemudian kita suka yang namanya silaturahim. Dengan jalan apa? Silaturahim itu apa itu adalah sekalian? Ya, mendatangi orang lah. Ya, nanti gitu ya. Jadi apa itu silaturahim anak-anak? Mendatangi orang lah. Mau bawa apa dia? Tidak perlu bawa yang mahal-mahal. Misalnya datang ini datang temannya ke teman yang lain ya. Jadi kamu datang. Jadi kita ujian saya punya mangga sama pepaya. Oh iya, itu tidak ada masalah. Ya, jadi bukan kita cari ilmu kita tidak mau bergaul jalan-jalan. Itu tidak bagus. Apa tidak menyapa teman itu tidak bagus. Kita tuh diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbeda suku, ya, berbeda agama untuk saling kenal mengenal. Ya, berbeda ras dan lain sebagainya. Itu untuk apa? Untuk kita saling kenal mengenal. Bukan kita harus
menunjukkan sikap yang tidak baik. Jadi itu tunjukkan kalian itu adalah orang yang betul-betul menjadi orang yang betul-betul di masyarakat. Lanjut, orang patuh, jangan melanggar. Apapun perintah dari pemerintah itu kita surutin. Seperti kalian sekolah, jangan terlambat, jangan bolos, jangan lawan guru, jangan Anda suka belajar. Itu termasuk bagian daripada orang yang taat kepada peraturan. Di jalan raya kita harus punya SIM, awas serta. Apa tujuannya? Supaya kita kalau ada tabrakan, ada kejadian, kita tidak dikira maling. Itu makanya pentingnya SNK sama SIM. Ya, bukan hanya dari pihak keamanan atau kepolisian minta untuk dia enggak, untuk menjaga kalian. Oh ya, ini adanya kejadian agar kita tuh bisa. Itu tujuannya ya. Oke. Kemudian suka menghargai teman. Apa itu menghargai? Ya suka membantu. Kalian tuh siapa dibantu dibonceng temannya, ayo kamu lagi kemana? Oh saya masih nunggu, ayo ikut saya. Itu termasuk bagian daripada akhlak mahmudah. Ya, nah sekarang perhatikan sekalian. Hikmah dan manfaat perilaku sikap pada diri. Mampu menahan emosi dengan baik. Nah, artinya jangan cepat marah ketika kamu diganggu teman. Ya. Ini coba siapa namanya kamu? Ya. Ya. Apa? Ade ini. Ya, Bram. Ya. Ilham mengganggu Andre. Andre tidak cepat marah, saya cepat marah. Misalnya dia salah ngomong, Andre, namanya ya, Andre, kamu tadi saya panggil nggak dengan sombong sekali. Kata seperti itu bisa terjadi. Ya, dipanggil temannya nggak dengar, mungkin dia nggak dengar atau dia konsen dia tiba motor. Jangan kita ngomong sombong. Nah, si Ilham ngomong ke Andre itu, jangan cepat-cepat marah si Andre. Kamu bilang aku sombong. Jadi itu tidak. Oh iya saya, aku bilang sombong. Nah, suatu saat kita ketemu. Kenapa sih kamu bilang aku sombong? Kamu dipanggil nggak ada? Selesaikan dengan tenang. Tidak ada masalah. Hanya dia, kamu sudah berteman, gara-gara itu kamu tidak berteman lagi, itu tidak boleh. Ya, hati-hati dalam berteman. Namanya sifat terhapusnya sifat yang tidak baik. Jadi jangan kita minta sini, nanti minta sini, kamu tidak dikasih kamu jelek, itu tidak boleh. Punya sifat rasa tanggung jawab diri. Walaupun kamu lapar untuk ilmu, pasti Tuhan akan melihatkan. Kamu jangan sampai ketika lapar minta uang sana. Kamu minta pinjam uang sana. Uangnya nggak diganti, itu kamu jelekkan, tidak boleh. Ya, usahakan kalau minta tolong yang bisa pinjam uang 100 atau 50 umpamanya atau 30 lebih hasil silakan. Tapi jangan menjelek-jelekan orang yang tidak memberi. Misalnya Ilham pinjam uang, kamu ngomong yang tidak benar. Kadang-kadang kasih dia mungkin belum punya uang atau mungkin uang mesin. Jangan cepat-cepat ngomong kotor kepada dia. Lanjut sedikit. Kemudian terhindar dari kesalahpahaman yang tidak perlu. Jadi kalau orang salah paham itu jangan ikut-ikutan. Jadi kenapanya gimana? Ya, misalnya si Ilham dibilang apa? Salah paham ya. Ya, Ilham itu kemarin saya ketemu dia nggak negur saya. Dia mungkin kondisi saya itu gimana dia nggak negur. Itu namanya salah paham. Nah, kamu udah ditegur ketika di motor, salah paham bisa. Ya, kemudian kamu dipanggil sama Ande nggak dengar, itu bisa salah paham. Akhirnya apa yang terjadi? Kamu dibilang sombong, kamu dibilang nggak benar, aku nggak usah teman sama. Itu terjadi kalau namanya salah paham. Makanya jaga kalian tuh kalau ada yang salah paham jangan cepat-cepat terima ya. Oke. Kemudian sabar dalam menghadapi musibah cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita sebagai orang Islam semua namanya mengatakan agama itu
kalau ada musibah kita harus sabar. Contohnya bapak kita meninggal dunia atau ibu meninggal dunia atau kita jatuh dari motor lah gitu ya, jatuh dari motor itu kan musibah. Tidak mau, jangan kita katakan orang yang musibah, kamu katakan yang benar, kamu sih gak hati-hati uangnya atau di mana. Bapaknya meninggal, aku kamu bapaknya meninggal dunia tidak boleh. Harus diucapkan Pak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kita kamu bersabar, dia hibur, dia itu namanya orang menghibur takziah. Ketika orang meninggal dunia, ada orang teman kamu bapaknya meninggal dunia. Musik main bola, ada orang yang bulu tangkis, kalau itu bulu tangkis, ada orang pengajian, musik pengajian, ya. Kemudian ada orang bermotor, itu namanya orang apa? Berpandai-pandai bersosialisasi, ya. Oke. Ya, nah, jadi membiasakan perilaku membela kebenaran. Jadi ya sekalian, definisi berani membela kebenaran saja dan bahasa adalah berani dan gagah sedang saja. Menurut istilah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela kebenaran dengan jarak kesatria dan terpuji. Nah, jadi anak sekalian, kalau kita membela orang, kalau kita membantu orang, kalau kita mau menolong orang, diusahakan kalian punya ada rasa keberanian dan ada rasa sungguh-sungguh untuk membantu orang, ya. Nah, jadi artinya kita ada keberanian, setiap orang itu ada keberanian. Jangan kita gambar orang-orang jatuh atau orang butuh pertolongan kamu lari. Kita tidak pernah dari apa? Dari membantu orang. Kita harus mampu mempunyai pendirian, suka membantu orang, suka melihat orang, ada rasa sedih kita, ya, kasihan dia itu namanya sifat ada rasa peduli dengan orang lain, ya. Itu namanya termasuk sifat kamu muda, ya. Oke. Penerapan sikap berani, kebenaran kehidupan, berani menghadapi musuh di medan pertempuran dia, berani mengatakan kebenaran, berani menyimpan dan menjaga rahasia, memiliki daya tahan tubuh yang kuat, mampu mengendalikan hawa nafsu, berani mengaku kesalahan, berani objektif menilai diri sendiri. Nah, sebentar ya, saya jelaskanlah. Berani mengatakan kebenaran, nah, seperti tadi. Berani mengatakan kebenaran. Kebenaran itu ada di kalian, ya. Nah, saya tadi seperti contoh yang tadi, ya. Kemudian mampu berani menyimpan, menjaga rahasia. Nah, ini perhatikan. Yang namanya rahasia itu apa? Kalau kita lihat orang, ya, ada kita lihat orang sedang apa? Contohnya saja sedang mengambil pulpennya orang, pulpennya diambil, kemudian disembunyikan. Nah, kita temukan dia, jangan umumkan langsung di kelas. Ini ada teman kita mencuri, ya. Tapi dulu dia, kamu jangan suka curi ini, ya, aku tidak menyerang ini. Tapi itu kamu tutup, jangan ceritakan. Kemarin sih ada yang nyuri di sekolah, umpamanya. Terus bilang nggak boleh. Itu contohnya. Kalau ada orang yang itu dirahasiakan. Ada lagi contohnya, ada orang dibawa sama orang tuanya. Kamu bawa ke sekolah nggak boleh. Ya, karena orang tua siapa yang dibawa sama orang tuanya, kamu bawa ke sekolah nggak boleh. Rahasiakan. Apa yang dia dirahasiakan itu? Apa yang perbuatan dia itu dirahasiakan kepada tanah supaya terlihat tidak malu. Oke. Nah, kemudian bawa tas teman kamu, itu kamu kepingin main atau sembunyikan keadaan dari kamu, ngaku aja salah, tidak masalah, ya. Kabur aja kalau ketika salah, itu ngaku salah, aman. Jadi kita tidak perlu lagi bertengkar, tidak perlu lagi berantem, tidak perlu mempertahankan kesalahan ketika seperti itu, ya, boleh. Kemudian terakhir, jadi berani objektif menilai diri sendiri. Jadi itu, kamu daripada kamu koreksi orang lain, kamu jaga diri kamu. Oh, lihat diri saya sendiri masih belum bisa. Bagaimana nih anaknya gini? Enggak, kamu jaga diri kamu, nggak usah ngotot. Aku juga punya saya, jangan berkata yang kok, ya.
teruskan ini faktor memutus sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. Ya, jadi sekalian ya. Nah, jadi kita ini adalah orang yang muslim, takut kepada Allah itu apa? Menjalankan perintah Allah, mencintai kehidupan akhirat. Artinya bisa di akhirat itu apa yang kita lakukan sekarang ini baik, pasti akan temukan menjadi baik ya. Nah, kemudian tidak ragu dengan kebenaran ya. Jadi kebenaran itu pasti akan ada di diri kita ya. Kamu karena sekarang belajar menuntut ilmu, nanti itu sudah ada yang menunggu kebaikan. Sikap kamu dari sekarang, perkataan kamu dari sekarang, ilmu kamu dari sekarang, kamu persiapkan. Kenapa? Ilmu itu untuk masa depan, bukan ilmu itu untuk sekedar menuntut, enggak. Karena nanti kamu akan lakukan yang namanya perilaku yang sifatnya baik dari sekarang ya. Misalnya ya, kamu jadi pegawai umpamanya, jadi pegawai bank itu pasti akan dituntut, akan ditanya ya, ilmu kamu itu ditanya, kamu bisa ini enggak, kamu bisa ini enggak, kamu bisa ini enggak. Itu nanti seperti itu ya. Semua orang akan mendapatkan perilaku yang sifatnya masih dididik di pendidikan. Nah, kemudian tidak takut menghadapi kematian. Jadi kalau itu kita jangan takut melakukan itu pasti datang. Tapi kita yang kita takuti jangan sekali-kali ancaman dunia. Artinya kita mencuri pasti akan orang senang. Kita berbohong pasti dicari sama orang. Kita bunuh orang pasti dicari sama orang. Karena bagaimana kita bisa mengi perbuatan kita sama orang lah. Kemudian ya, hikmah memperbaiki membela kebenaran dan kehidupan. Membuat diri kita seseorang mukmin yang memiliki sifat saja atau kualitas mental, bersikap dewasa dan menghadapi semua persoalan. Jadi persoalan itu anak sekalian, nanti setelah kamu tamat sekolah, persoalan itu pasti kamu akan dapatkan. Pasti kamu akan dapatkan. Misalnya, ini kan di DKR ya, di DKR itu perbaiki motor, ya. Ada saja barang yang hilang, ada saja orang yang minum tidak balik, itu masalah. Bagaimana caranya menghadapinya? Dengan tenang, sabar, cari solusinya ya. Kemudian manfaat dari keluarga pendidik untuk membiasakan kita saja yang hidup dengan tenang. Jadi kalau kita hidup dengan sejahtera sekalian ya, kita tenang, keluarga itu tenang. Anak kita tidak ada masalah, orang tuanya oh tenang, anaknya rajin sholat, tenang, anaknya belajar, itu sudah termasuk bagian daripada sejahtera ya. Ya, manfaat bagi agama, negara dan bangsa itu sifatnya kiranya. Orang yang sifatnya saja tentra akan berguna bagi agama, bangsa dan negara. Nah sekarang mohon maaf, sekarang saya minta untuk kalian tuh berdiskusi sebenarnya paling cuma 5 menit aja. Ya kalau ya. Nah, coba siap berdiskusi 5 menit. Soalnya, nah kamu tuh saya jelas. Ini kamu. Ya mudah-mudahan itu ya untuk apa itu mudah-mudahan perilaku yang baik. Ya saya coba. Itu ya arah kita tulis itu apa namanya surat panggilan itu bisa dilakukan pertanyaannya apa? Itu pertanyaan ini Pak. sekalian ya, buat. Ya,
Ini manfaat dibanding pesan moral pesan moral ya. Awalnya adalah Coba sekarang lihat video kamu tulis. Coba nih, faktor cukup dua orang aja. Faktor membentuk apa? Berani membela kebenaran saja sebetulnya. Nanti kamu ya tidak tahu kebenaran, kemudian tidak mesti ada nomor itu sehingga berani membela kebenaran dan takut pada Allah jadi kebenaran tidak takut balik latihan cukup belajarnya ya. Nah, sekarang balik udah balik. Udah ya, oke. Nah sekalian yang saya hormati, setelah kita diskusikan, jadi saya ingin menyuruh kalian untuk nanti ke depan satu kedua orang untuk menyimpulkan pelajaran kita yang sudah kita lakukan. Coba siapa yang putih kamu silakan. Silakan masalah tertentu ya. Coba aja sini. Baik, jadi saya akan menyimpulkan pesan moral dari materi yang disampaikan sama Pak Guru tadi. Jadi menurut saya pesan moralnya itu kita harus membiasakan akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari dimanapun dan kapanpun, karena sifat tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepuk tangan untuk tadi sudah disampaikan oleh Sherly masalah kesimpulan yaitu untuk satu orang lagi tidak kamu Teman-teman, saya akan menyimpulkan kesimpulan materi yang tadi. Kesimpulannya itu kita tuh harus menjadi manusia yang sabar dalam menghadapi semua masalah dan menjadi manusia yang jujur apa adanya. Apa? Ya. Hasil itulah kesimpulannya tadi, bagaimana kita menjadi orang yang mulia, yaitu dengan menjaga atau bersifat mudah di sekolah. Nah, tadi disampaikan juga bahwa kita itu harus betul-betul menjadi orang yang berani menjaga kebenaran. Ya. Jadi sekalian, setelah kita belajar tadi, kemudian sudah kita diskusikan, kemudian tadi sudah disimpulkan, kemudian ada yang maju ke depan untuk mempresentasikan. Jadi itu bagian daripada hasil pembelajaran. Jadi kami ucapkan kepada sekalian terima kasih, dan saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, sekarang air minumnya di bawah di sana.